Putri Tunggadewi, Putri Dyahwiat Sri Raja Dewi, melangkah meninggalkan serambi candi bagian timur. Nuh Jinggan mengiring di belakang mereka. Mereka terus berjalan meniti tangga-tangga candi. Tak lama kemudian, mereka sudah tiba di ruangan candi, di mana rombongan berkumpul. Nampak Putri Tribuana duduk bersila. Di sebelahnya duduk Putri Mahadewi. Sedangkan di sebelah kirinya, Putri Pratnya Paramita duduk sambil sekali waktu membenahi peralatan untuk keperluan sesaji. Di belakang mereka, nampak Putri Raja Patmi dan Indreswari duduk berdampingan. Ibunda Ratu tersenyum begitu melihat Putri Tunggadewi dan Putri Dyahwiat Sri Raja Dewi. Duduklah Tunggadewi, Raja Dewi. Tepat tengah malam nanti, ketika bulan purnama di atas ubun-ubun kita akan mulai upacara sesaji ini. Bagaimana persiapan kalian? Rasa-rasanya kami sudah siap, Ibunda Ratu. Hamba juga sudah siap, Ibunda Ratu. Kau harus mengenakan pakaian seorang biksuni. Mudah-mudahan upacara sesaji ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Sekarang duduklah dan dengarkan perkataan Ibunda. Upacara sesaji ini kita laksanakan untuk mengenang arwah Ramanda kalian, Prabu Kertarajasa Jayawardana, yang sudah pergi mendahului kita. Sekarang Ramanda kalian sudah tidak bersama kita lagi, tapi semangatnya, cita-citanya harus senantiasa bersama kita. Ramanda kalian adalah pendiri kerajaan Majapahit ini. Semua perjuangan yang pernah dilakukan sudah tercatat di dalam prasasti. Cita-citanya yang besar dan agung akhirnya dikabulkan Dewata. Majapahit berdiri, dan beliau sempat memimpin negeri ini dengan kebijaksanaan yang cemerlang, bagaikan mata Dewa Wisnu. Tapi sayang sekali anak-anakku, sekarang ini negeri Majapahit sedang prihatin. Jika dibandingkan dengan zaman pemerintahan Ramandamu, maka negeri Majapahit sekarang mengalami kemunduran. Kita pantas merasa khawatir. Kita tentu tidak akan membiarkan Majapahit semakin mundur, semakin surut, semakin pudar, dan akhirnya akan padam kembali. Kita tentu tidak akan rela melihat Majapahit menjadi hutan belantara yang hanya menyimpan batu-batu prasasti sebagai kenangan. Tidak. Kita harus berusaha menjaga kelestarian negeri ini. Karena dengan demikian, berarti kita menjunjung tinggi keluhuran nama Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana, Ramanda kalian. Putri Tribuana, istri paling tua almarhum Prabu Kertarajasa Jayawardana, sesaat lamanya diam. Suasana menjadi sangat hening. Sementara itu bulan purnama naik semakin tinggi, dan cahayanya semakin terang menyinari seluruh Mayapada. Sepertinya bulan purnama sudah sampai di puncaknya. Iya, Ibunda Ratu. Barangkali kita bisa mulai upacara sesaji ini. Baiklah, mari kita mulai. Ayo, Dinda Raja Patmi, Dinda Mahadewi, Dinda Indreswari, dan Dinda Pratnya Paramita. Ayo kita mulai upacara sesaji ini. Dan kau Tunggadewi, Raja Dewi, lepaskan pakaian keputrianmu dan gantilah dengan pakaian biksuni. Iya, Ibunda Ratu. Putri Tribuana bangkit perlahan-lahan diikuti yang lain. Para dayang-dayang meraih nampan yang berisikan aneka macam bunga. Tutup nampan dibuka, dan seketika ruangan menjadi harum semerbak.
Putri Tribuana melangkah menaiki tangga menuju ke ruangan dalam. Ruangan itu tidak seberapa luas. Di tengah-tengah ruangan berdiri sebuah arca batu yang cukup besar, yang dibuat khusus untuk memperingati kebesaran Prabu Kertarajasa Jayawardana, pendiri kerajaan Majapahit. Arca itu disebut sebagai Harihara, perpaduan antara Dewa Siwa dan Wisnu. Arca itu sangat bagus. Wujudnya menyerupai seorang bangsawan, mengenakan mahkota gemerlapan bertangan 4. Tangan kanan memegang trompet tutup kerang, dan arca itu mengenakan pakaian kebesaran berkain dengan aneka ragam pola batik. Almarhum Prabu Kertarajasa Jayawardana adalah penganut agama Siwa. Tapi mengapa arcanya berbentuk menyerupai dimaksudkan sebagai kenangan atas jasa sang Prabu dalam merebut kembali kekuasaan dari tangan Raja Jayakatwang yang dianggap sebagai perusak dunia. Dalam hal yang demikian, Wisjaga Dunia konon kabarnya menitis ke dalam tubuh sang Ramawijaya untuk membasmi Jayakatwang. Sekarang bulan purnama benar-benar sedang berada di puncaknya. Cahayanya menyusup ke sela-sela dinding candi, sebagian menerangi wajah arca Harihara. Putri Tribuana dan yang lain duduk bersila, sementara para dayang menundukkan wajahnya di belakang mereka. Di luar, Rawedeng dan teman-temannya sibuk mengadakan penjagaan. Tunggadewi, Raja Dewi, sekarang kalian sudah boleh mulai membakar dupa. Iya, Ibunda Ratu. Kalian juga boleh mulai membakar dupa. Ayo, Raja Patmi, Dinda Indreswari, dan yang lain. Iya, Yunda Tribuana. Asap dupa yang harum segera mengepul memenuhi ruangan dalam candi. Sebagian menyapu tubuh arca Harihara yang berdiri tegak perkasa, seolah-olah sang Prabu Kertarajasa Jayawardana sendiri ikut hadir dalam upacara suci itu. Setelah beberapa saat lamanya, dupa mengepul memenuhi ruangan. Putri Tribuana mengingsut duduknya. Kemudian istri tertua pendiri kerajaan Majapahit itu menundukkan wajahnya dalam-dalam, dan suaranya terdengar bergetar ketika berbicara. Kanda Prabu, kami mengadakan upacara sesaji di bulan purnama ini untuk mengenang jasa-jasa Kanda Prabu. Kami membakar dupa untuk meluhurkan kebesaran namamu. Kami adalah kelima orang istrimu. Saya sendiri, Dinda Raja Patmi, Dinda Mahadewi, Dinda Indraswari, dan Dinda Pratnya Paramita. Kami menghadap kepadamu malam ini untuk mengenang arwahmu yang telah bersekutu dengan alam keabadian. Dari pintu nirwana, Kanda Prabu pasti mendengar suara-suara kami di dunia fana ini. Dengarkanlah, oh Kanda Prabu, dengarkanlah suara kami. Semenjak Kanda Prabu meninggalkan kami, meninggalkan negeri Majapahit yang sangat kami cintai, kami semua menjadi sangat prihatin. Negeri Majapahit sekarang nampaknya mulai surut. Dia tidak menyala-nyala seperti ketika Kanda Prabu masih menggenggam. Kami khawatir, kami takut negeri ini suatu ketika akan runtuh berkeping-keping. Oh, Kanda Prabu. Oh, Batara Wisnu, Sang Hyang Siwa, berikanlah penerangan di hati kami, supaya hadapi kemelut negeri. Hindarkanlah negeri Majapahit dari malapetaka, yang akibatnya bisa menimbulkan kesengsaraan rakyat banyak. Hindarkanlah negeri Majapahit ini dari bencana yang mengerikan. Putri Tribuana diam sesaat lamanya. Sementara dupa masih terus dibakar,
Asapnya masih mengepul memenuhi ruangan dalam candi dengan udara yang harum. Putri Tunggadewi menundukkan wajahnya dalam-dalam. Matanya berkaca. Janganlah Ramanda Prabu meninggalkan kami. Sekarang kami sedang mengalami saat-saat yang penuh bahaya. Semua ini karena tingkah laku Kanda Prabu Jayanegara. Ramanda Prabu pasti juga melihatnya. Ramanda Prabu juga pasti tahu. Oh, Ramanda Prabu, tegurlah Kanda Prabu Jayanegara. Berilah Kanda Prabu peringatan. Luruskanlah jalannya kembali, supaya Kanda Prabu dapat memerintah negeri ini dengan adil dan bijaksana. Demikian pula Putri Dyah Wiyat Raja Dewi juga mengucapkan doa. Oh, Ramanda Prabu, seandainya Ramanda Prabu masih berada di tengah-tengah kami, kami tidak perlu mengalami nasib seperti ini. Semua ini karena Kanda Prabu Jayanegara telah mabuk kekuasaan. Kami telah menjadi korban kecurigaan dan rasa takut. Oh, Kanda Prabu, selamatkanlah diri kami. Berikanlah kami penerangan pada saat hati kami sedang gelap. Upacara sesaji berlangsung dengan sangat hikmat. Upacara itu baru selesai lepas tengah malam. Putri Tribuana meninggalkan ruangan dalam candi, diikuti yang lain. Mereka lalu istirahat menunggu pagi tiba. Sekarang ruangan dalam candi menjadi sunyi kembali. Hanya tinggal Arca Harihara masih tetap berdiri tegak, diam 1000 bahasa, tapi seolah-olah dia mengerti apa yang baru saja berlangsung di hadapannya. Pagi-pagi sekali, Rawadeng sudah mengumpulkan prajurit-prajuritnya. Putri Tribuana dan yang lain sudah naik ke atas kereta masing-masing. Cahaya matahari mulai menyusup sela-sela daun ketika rombongan upacara sesaji meninggalkan Candi Simping kembali ke kota Raja Majapahit. Ayo jalan, kita kembali ke Majapahit. Jalan semua. Jadi mereka hanya sekedar mengadakan upacara sesaji di Candi Simping? Iya, Gusti Ramapati. Mereka tidak melakukan hal-hal lain yang mencurigakan, Gusti. Hamba sempat menguping ketika Gusti Putri Tribuana mengucapkan doa-doa pujian Gusti Ramapati. Istri mendiang Prabu Kertarajasa Jayawardana yang paling tua itulah yang harus kita waspadai. Di lingkungan istana ini pengaruhnya cukup kuat. Dan nampaknya Gusti Prabu Jayanegara cukup segan kepadanya. Iya, Gusti. Dalam upacara sesaji itu, beliau sempat mengatakan bahwa negeri Majapahit sedang mengalami masa-masa keprihatinan yang dalam. Hamba mendengar sendiri, Gusti. Katanya negeri Majapahit banyak dihuni oleh punggawa-punggawa kerajaan yang berhati busuk. Pastilah kita-kita ini yang dimaksudkannya. Punggawa-punggawa berhati busuk. Kalau kita tidak berhati busuk, kita sudah sejak dulu tersingkir. Aku tidak senang mendengar kata-katanya itu. Cepat atau lambat, Tuan Putri Tribuana akan menjadi batu sandungan kita. Dialah yang menghalang-halangi hubungan kita dengan Gusti Prabu Jayanegara.
Aku harus mencari akal. Ratanca. Ya, aku membutuhkan Ratanca. Kalian semua boleh pergi. Dan suruh Ratanca sekarang juga menghadap. Baik, Gusti Ramapati. Kami mohon diri. Rawedeng dan teman-temannya segera melangkah pergi setelah menghaturkan sembah. Tak lama kemudian Ratanca muncul dari arah pintu gapura, kemudian langsung menuju ke ruangan pendopo. Sang Ramapati tersenyum melihat kehadiran anak angkat kesayangannya itu. Duduklah, Ratanca. Iya, Gusti Ramapati. Dengar baik-baik, Ratanca. Aku mempunyai rencana yang harus segera kulaksanakan. Aku membutuhkan bantuanmu. Ampun, Gusti. Tugas apa yang harus hamba kerjakan? Racun. Aku ingin kau membuat ramuan racun yang halus, Ratanca. Racun. Ramuan racun, Gusti Ramapati. Iya, tapi yang halus. Bekerjanya halus. Kau harus membuat ramuan racun yang dapat membunuh orang perlahan-lahan. Aku pernah mendengar ada seorang tabib dapat melakukannya. Dan kau pasti dapat juga melakukannya. Buatlah ramuan racun yang cara bekerjanya tidak kentara. Jika orang meminum ramuan itu setiap hari, tubuhnya akan menjadi semakin lemah. Sehingga suatu saat daya tahan tubuhnya akan merosot. Dan akhirnya dia akan binasa. Bagaimana, Ratanca? Bisakah kau membuat ramuan racun seperti itu? Ampun, Gusti Ramapati. Ampun kalau hamba berani lancang bertanya. Untuk apakah ramuan racun itu? Alah, kau tidak perlu tahu, Ratanca. Tugasmu hanya membuat ramuan racun seperti yang kuinginkan. Nah, cepat kerjakan. Kau bisa membuka-buka bukumu atau bertanya kepada siapa saja. Kalau memang kau belum tahu cara membuatnya. Haha, tapi kukira kau mempunyai pengetahuan tentang racun lunak itu. Pergilah. Pergi dan kerjakan laporanmu. Ratanca bergegas melangkah meninggalkan ruangan pendopo. Bekas murid Tabib Wong, adik angkat Meisin itu nampak kebingungan. Dia duduk terpekur di serambi wismanya. Untuk sesaat lamanya dia duduk di situ, sementara pikirannya melayang-layang. Dia tidak tahu bahwa Praharsini sudah sejak tadi mengawasinya. Ada apa, Kakang Ratanca? Kau nampak gelisah? Apakah Gusti Ramapati memberimu tugas berat? Aku disuruh membuat ramuan racun yang halus, Praharsini. Ramuan racun yang halus? Iya. Racun yang dapat membunuh seseorang perlahan-lahan. Kalau begitu, kau harus segera mengerjakannya. Kukira kau bisa membuat ramuan seperti itu, Kakang. Tentu saja aku bisa, Praharsini. Aku tahu bagaimana caranya meracik racun yang lunak. Tapi bukan itu masalahnya. Aku takut. Aku tahu Gusti Ramapati pasti merencanakan sesuatu yang jahat. Itu bukan urusanmu, Kakang Ratanca. Gusti Ramapati adalah junjungan kita. Dan kau harus mengerjakan apa saja yang ditugaskan beliau itu. Praharsini, racun itu pasti akan dipergunakan untuk melenyapkan nyawa seseorang. Dan siapa orang itu? Aku sudah bertanya. Tapi Gusti Ramapati tidak bersedia menjawabnya. Kalau begitu, ya sudah, Kakang. Kau tidak perlu lagi tahu rencana Gusti Ramapati. Yang penting, kau mengerjakan tugas baik-baiknya, supaya Gusti Ramapati semakin sayang kepada kita. Tapi Praharsini, kalau aku membuat racun itu, apakah aku tidak berdosa? Jika sampai orang itu mati karena racun buatanku, apakah aku tidak ikut menanggung dosanya? Kakang, jangan berpikir terlalu jauh.
Tentu saja kau tidak berdosa apa-apa. Kau hanya seorang abdi di sini. Tugasmu hanya sekedar menjalankan perintah atasan. Kalau memang pekerjaan itu jahat, Gusti Ramapati lah yang jahat. Dan kalau memang pekerjaan itu mengundang dosa, Gusti Ramapati lah yang harus menanggung dosanya, Kakang.